warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi salempak kakuping tapi kurang kompak. Ayo kompak. Masih semangat? Belum ngantuk? Belum pegal? Belum capek? Belum lapar? Belum makan? Oh, udah, alhamdulillah. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapak sate. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala aydan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisbaddin falyattaqillah bin nisbil baqi. Wa qala ayuban an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala al-ulama arba'un minan nisa'i finnar imra'atun. Oh, dipikir gak apa-apa. Tadi dia kan kejeta. Imra'atun bajiatul lisani ala zawjiha in goba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in hadara ajathu bilisaniha wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yatiqu wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabahrijatan bilabsi abkhari siyabiha wa imra'atun laisa laha illa al-ukru wasyurbu wan naumu wa laisa laha rabbatun bis shalah wala fi ta'ati wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulillah wala fi ta'ati zawjiha. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri
Kita doakan semoga beliau khususnya dan umumnya seluruh para habaib yang ada di wilayah Cibarusah, juga yang ada di wilayah-wilayah yang lainnya. Kita doakan seluruh para habaib, seluruh para ulama, seluruh guru-guru kita yang mengajarkan agama, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dan selalu dimudahkan segala urusannya, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati segenap para asatid, para muallim, para tuan-tuan guru khususnya yang ada di Kampung Setu, Sindang Mulia ini. Di antaranya kasepuhan kita pangersa Bapak Ustadz Supandi, oge para Ustadz Nusanesna, Ustadz Endai tadi parantos kaoskeun Al-Quran, sareng para Ustadz Nusanesna anu hadir di wengi ieu. Oge tehilap ka pangersa Bapak Haji Oman selaku tokoh masyarakat, tokoh agama di ieu wewengkon, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, seluruhnya yang saya hormati, mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim saya, takrim saya, rasa hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, malam Senin. Cuma ini tanggalnya ada dua nih. Malam ini malam Senin, malamnya sama-sama malam Senin. Cuma tanggal hijriahnya ada dua macam ini. Ada yang sudah masuk tanggal 3 haji, ada yang baru masuk tanggal 2 haji, karena kemarin lebarannya beda. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Jangan Minggu aku nggak mau Minggu mah. Minggu buat kamu aja deh, buat aku tidak. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Digocek sih aku aja. Tapi kalau bisa orang Islam bilangnya jangan Minggu, Ahad. Qul huwallahu. Kalau kita nyebut Ahad berarti ingat kepada Allah, Allah yang Maha Esa. Kalau Minggu itu nama orang Kristen, namanya Minggoes, digoes-goes gitu, kemudian dijadikan nama hari, jadi Minggu. Itu nama orang Kristen. Jadi kita mah orang Islam bilangnya Ahad, insya. Oleh karena kemarin lebaran Idul Adhanya ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Nah yang Sabtu malam ini sudah masuk tanggal 3, Sabtu, Ahad, 2. Sekarang udah masuk malam, berarti tanggal 3. Yang Ahad tadi malam ini udah masuk tanggal 2. Malamnya sama-sama malam Senin. Kok tanggalnya ada 2 ya? Bingung tuh. Satu malam tanggalnya 2. Satu hari tanggalnya 2. Saya lihat di kalender satu hari tanggalnya 1, nggak ada 2. Kacau. Terus kentong ya? Apa kacau? Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, memasuki malam tanggal 3 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah dan inayah dari Allah. Pada malam ini kita dapat memenuhi undangan sahibul hajat, undangan sahibul maqasid, undangan sahibul bait. Ya kunang si sona ieu teh cicing ya. Cicing nason? Teh cicing tampil siapa wae. Cicing. 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 Jadi ngari-wari wae sampai.
Lu cicingnya. Lu sare. Bapak Ibu, malam ini bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan istiqomah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat memenuhi undangan Sohibul Bait, yaitu Bapak Subroto dan Ibu Embon. Betul? Embon apa? Embon. Ya. Dalam rangka acara tasakuran. Ini momennya ada dua. Pertama, tasakuran walimatun nikah. Nikahnya sudah lama Bu ya? Namanya harum ya? Suaminya siapa namanya? Ajri. Nikahnya sudah lama, malam ini tasakurannya atau resepsi pernikahannya. Kita doakan semoga kedua mempelai yang sudah menikah, yang sudah sah sebagai suami istri, semoga dalam membina rumah tangganya oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemudahan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang nantinya semoga oleh Allah dikaruniai putra putri yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang kedua momennya adalah walimatul khitan, anak dari Bapak Subroto yang bernama Muhammad Aska Maulana telah dihitan. Dihitannya udah lama juga. Oh baru seminggu ya. Kita doakan juga Ananda Muhammad Aska Maulana bin Bapak Subroto, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya, amin. Selalu disehatkan johir batinnya, amin. Dicerdaskan akal pikirannya, amin. Disolehkan hatinya, amin. Dibaguskan akhlaknya, amin. Dijadikan anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dijadikan anak yang mau berjuang untuk membela agama Allah, amin. Dijadikan anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara terus menerus mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau, juga menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Semoga kita semuanya selaku umatnya kelak di hari kiamat, juga keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, paman bibi kita, orang tua kita, anak cucu kita, semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya Allah ya Rabbal. Ini sekarang jam berapa nih? Yang benar, serius nih. Gua nanya serius nih. Lu jangan bercanda sama gua lu. Gua dilawan. Yang benar serius jam berapa nih? 10. Jam 10 lewat 7 menit. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu kuatnya mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang saya sampaikan, kira-kira kuatnya sampai jam 11, sampai jam tengah 12, sampai jam 12, sampai jam tengah 1, sampai jam 1, tengah 2, jam 2, tengah 3, jam 3, tengah 4, jam 4 sampai subuh. Ayo jujur. 11. Yang menjawab jam 11 cuma ada sorangan. Nah, yang jam 11, nanti kalau jam 11 lewat saya masih ceramah, silahkan pulang duluan. Karena jadwalnya sampai jam 11.
Pulang duluan sendirian. Cuma kalau pulang duluan sendirian, jamaah yang lain belum bubar, berarti yang pulang duluan itu bawa dosa-dosanya yang masih ada di sini. Kasihan ya lu. Bercanda, tapi serius. Oh, batul nak baik sorangan kayak cikat kucurit ya. Oh, karunya apa ya? Ya, ada ngobrol ya. Yuk ngobrol yuk. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Sekarang jam 10:07. Saya dikasih waktu sampai jam 11. Berarti ada waktu 1 jam kurang 7 menit. Oke, kita sepakati sampai jam 11. Ngaji mah ulah lila tuh. Sebab ngaji mah beda jeung nonton sepak bola. Coba lamun nonton sepak bola, tayangannya jam 1 peting. 2 jam nepi ka jam 3 kuat ngolotot. Bener gak? Ari ngaji mah loba setan ngagoda. Eta setan nguranteng dan di mata tah. Anu huai wae. Huai ti luhur handap deh, di luhur huai di handap huai. Ngan di handap mah aya suaraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena saya dikasih waktu 1 jam kurang 7 menit, langsung saja saya to the point. Langsung pada pokok pembahasan tentang nikah, tentang walimatul hitan. Yang pertama, sedikit saya ingin menyampaikan tentang riwayat kisah sejarah dihitannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mengenai dihitannya khitan pakai ho, khitan muati menormal. Mengenai dikhitannya Rasulullah itu ada 3 versi, ada 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah begitu dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan, sudah dalam keadaan hitan, sudah bersih, bahkan sudah cantik. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah, ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah berbeda dari manusia lain yang dilahirkan ke alam dunia. Karena memang Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Satu-satunya manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Satu-satunya manusia yang sangat diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Satu-satunya manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Satu-satunya manusia yang langsung mendapatkan pujian langsung dari Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar sungguh memiliki budi pekerti yang agung, sehingga Rasulullah oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Maka yuk kita didik anak-anak kita agar anak-anak kita mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jelas? Itu pendapat yang pertama. Begitu brojol dilahirkan ku Siti Aminah, Rasulullah itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun 53 sebelum hijrah disebut tahun Gajah. Nah itu Rasul lahir. Rasul begitu dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Yang hitannya di sono nggak tong ditanyakan deh maka udah liar sih ya. Itu emang rumah sakit. Wah ngaco sih ya. Pendapat yang kedua, Rasulullah dihitan menurut pendapat yang kedua di usia 4 tahun. Ketika saat itu Rasulullah masih dalam keadaan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian oleh Halimatus Sa'diyah Rasulullah diajak ke kampungnya, dan di Bani Sa'ah Rasulullah ditemui oleh 2 orang malaikat Jibril Mikail. Lalu pada saat itu Rasulullah dihitan langsung oleh malaikat Jibril dan disaksikan oleh malaikat Mikail. Itu di usia 4 tahun. Kemudian versi yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa Rasulullah dihitan oleh kakek beliau
yang bernama Sayyid Abdullah di usia 7 tahun. Kemudian Sayyid Abdullah setelah menghitankan Rasulullah, biasa Sayyid Abdullah mengundang tetangga-tetangganya. Seperti malam ini diundang tetangga-tetangga mengadakan acara walimatul hitan. Kemudian minta doa dari seluruh tetangga-tetangganya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, itu mengenai hitan. Padahal hitan ini asal mulanya adalah berangkat dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihis. Dulu Nabi Ibrahim di hitannya usia berapa tahun? Masih ada yang ingat? Nabi Ibrahim di hitannya usia berapa tahun? 80 tahun. Usia 80 tahun. Oh, enggak lihat meren. Begitu dikerut deh, nikol deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, dihitan itu hukumnya wajib. Karena kalau anak laki-laki tidak dihitan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kalau dia kencing sementara dia belum dihitan, itu pasti setelah kencing masih ada sisa air kencing yang nyangkut di hasapahnya. Yang monyong-monyongnya itu tuh yang monyong. Tapi kalau dihitan kan yang monyongnya hilang, yang keluar helmnya. Tahu helm? Tudung cetok. Nah, tapi kalau belum dihitan, itu helmnya ketutup sama kulit tuh, yang monyong tuh. Yang manyun-manyun. Kencing. Nah, nanti air kencing nyangkut tuh di hasapahnya. Kemudian dia berwudu, wudunya enggak sah. Kemudian dia sholat, sholatnya enggak sah. Karena sholatnya bawa najis. Makanya Imam Syafi'i berpendapat laki-laki wajib harus dihitan karena ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan ibadah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita oleh Allah diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk kurban itu asal mulanya berangkat dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail pada usia 7 tahun menurut satu riwayat, dan menurut riwayat lainnya pada usia 12 tahun. Termasuk hitan itu ajaran Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah, fattabi'u, dan ikutilah oleh kalian millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya kalau kita sholat pada waktu tahiyat akhir, baca sholawat kepada Nabi kita, kepada keluarga Nabi kita, juga kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi banyak, ada 124.000 nabi. Tapi kenapa ketika kita sholat melakukan tahiyat akhir, baca sholawat kepada Nabi kita, kepada keluarga Nabi kita, yang dibacakan sholawat hanya Nabi Ibrahim? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, Nabi Ibrahim. Padahal Nabi ada 124.000 nabi. Tapi kenapa hanya Nabi Ibrahim? Karena ada perintah dari Allah, Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sesepuhnya para nabi, yang dianggap sebagai sesepuhnya para nabi. Padahal nabi yang paling sepuh siapa coba? Nabi Adam, karena Nabi Adam nabi yang pertama paling sepuh. Tapi yang dijadikan sesepuh para nabi, Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah. Pembahasan pertama tentang nikah udah, tentang nikah. Tentang nikah udah, cukup, tutup. Masuk pembahasan kedua tentang nikah. Pembahasan tentang nikah yang ingin saya sampaikan adalah mengenai keterangan yang terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu mengenai 4 macam tipe wanita yang akan dimasukkan ke neraka. Buka tong ya? Buka tong ya? Gua kasinggung. Lamun anu kasinggung ngambek mah. Ya arek ngambeknya seguae.
asa ulah ka uing ngambekna kasa ka Allah ka itu tuh sayang antu mana Allah ka itu ya liar sia gelo sih dengan Allah sebab sim kuringa mung saukur menyampaikan dari Allah dan Rasulnya. Anggap sim kuringa tukang pos kiro, tukang nganter-nganterkeun surat ka imah-imah. Begitu eta surat katampi ku ibu dibaca, eta surat eusina teh naon? Nyinggung. Ngahina ibu, ngagogoreng ibu kesel tah? Kesel. Sebab eta surat eusina ngagogoreng urang, ngahina urang. Tak kira-kira pantesna ibu ngambekna ka anu nganterkeun surat tukang pos kiro, apakah anu nulis suratna? Ka anu nulisna. Tukang pos kiro mah teh nyaho naon. Lamun urang ngambek ka tukang pos kiro berarti urang jalma gebeg teh hideng. Tapi si anu kasinggung arek ngambek seuk wae asa ngambekna ka Allah kasing kuring. Sebab lamun ngambek kasing kuring urusanna beda deui. Isukan pae. Baik dah siapa isukan? Bener serius ya. Sebab anu geus jelema anu ngahina kasing kuring isukan pae. Baik dah. Siap dah. Bituluh muron. Si kuring teh boga ilmu tuluh ieu. Tuluh mah dosa haram. Pokona mah eta mah emang geus pae ku waktu pae meureun. Kabeneran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah keterangan yang termaktub di dalam kitab Irsyadul Ibad mengenai 4 macam tipe wanita yang akan masuk neraka. Bijakeun tong ya. Moal kasinggung, moal ngambak, ikhlas. Mudah-mudahan. Sebab lamun dibuka engkena bapak-bapak, ibu-ibu jadi nyaho. Mudah-mudahan geus nyaho mah menang hidayah di Allah. Insya mudah-mudahan orang bisa ngamalkeun anak atau bisa ngajauhan anak tina eta sifat-sifat 4 tipe wanita yang akan masuk neraka. Diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, arbaun minan nisa'i finnar. Arbaun utawi 4 minan nisa'i saking perempuan. Wadon. Kalau laki-laki lanang, kalau bencong ayo. Orang Jawa kan kalau perempuan wadon. Kalau laki-laki lanang, kalau bencong apa? Oh, galon. Arbaun utawi 4 minanisa'i saking wadon pinar iku tetep ing dalem neraka. Ada 4 golongan wanita yang akan masuk neraka. Jadi yang 4 macam tipe wanita ini nanti di akhirat tempat kembalinya di neraka, bukan di surga. Mereka tempat tinggalnya di neraka selama-lamanya. Kira-kira orang naik ke tadi neraka salilana. Bedakan tong ini opat supaya orang ngerti, supaya paham. Baik, yang pertama, badia tulisani ala jaujiha, wanita yang jelek perkataannya kepada suaminya, wanita yang buruk perkataannya kepada suaminya, wanita yang kasar, tidak senonoh, tidak sopan ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya kepada suaminya. Imra'atun badia tulisan ala jaujiha, in goba anha jaujuha lam tasun nafsaha. Apabila suaminya tidak ada di rumah, misal suaminya ngojek, misal suaminya narik angkot berat amatnya, angkot cari pakai tali meren. Misal suaminya ke kantor, ngajar ke sekolahan, in goba anha jaujuha lam tasun nafsaha. Apabila suaminya tidak ada di rumahnya, si wanita ini tidak menjaga, tidak memelihara dirinya dari perbuatan maksiat, suka bermain dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Kesempatan lalaki uhdi mah manehna ngasupkeun lalaki ka kamarna, nauzubillah min. Tak ieu tipe wanita anu bakal ka neraka. Berarti
Selingkuh, kira selingkuh enak kira. Selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Oh indah tek sia, indah tek setan. Tenyahon indah. Ayo nak indah teh dijunjang ke di neraka masih dibelem di neraka kontol sia kontol. Keceplosan. Kontol. Ini rasaannya. Ampura. Eta mah nyeplos sorangan. Ampurannya. Ngampura teh. Sorry coy. Ayatnya. Lain pan awewe lamun lataan sok kitu nyebut teh. Ilok sok pura-pura teh nyaho wae. Ulang ngabong kelatan ya. Apabila suaminya tidak ada di rumah, ia tidak memelihara dirinya dari kemaksiatan, suka bermain dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Wa in hadara ajathu bilisaniha. Dan apabila suaminya ada di rumah, si wanita ini suka menyakiti suaminya dengan perkataannya yang kasar, dengan perkataannya yang buruk, dengan perkataannya yang jelek, dengan perkataannya yang tidak pantas, dengan perkataannya yang tidak senonoh, dengan perkataannya yang tidak sopan. Kasar laki wani berbicara kasar. Bisa kasar laki nyebut monyet sia.